Ya, kita mulai. Saya ulangi, pangkat 3 dan akar pangkat 3. Jadi pangkat 3 itu adalah seperti kita kaitkan pada konsep ketika kita mencari volume kubus. Bilangan yang berpangkat 3. Bentar. Macet. Oke, ini tadi sudah kita jelaskan. Dari bentuk pangkat 3, misalkan 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 ya. Nah, ini kita sudah tadi kita sudah sampaikan, ada bilangan berpangkat 3, ada kemudian hasilnya adalah disebut bilangan kubik. Ini adalah hasil dari perpangkatan 3. Kemudian kita sudah tadi belajar sedikit tentang bagaimana cara mencari bilangan berpangkat 3 ya. Misalkan 14 pangkat 3 itu sama dengan 14 kali 14 kali 14 sama dengan 2744. 12 pangkat 3 berarti 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728. Oke, lanjut. Tentang operasi hitung bilangan pangkat 3. Operasi hitung bilangan pangkat 3. Nah, operasi hitung bilangan pangkat 3 ini meliputi bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, dan juga bisa pembagian. Atau juga bisa merupakan operasi hitung campuran. Artinya, di situ bisa penjumlahan dan perkalian, bisa penjumlahan dan pengurangan, atau semuanya dimasukkan juga bisa. Yang namanya campuran kan begitu. Tidak hanya satu tok, penjumlahan kok gitu tidak, tetapi bisa 2, bisa 3, bisa 4 tanda operasi hitung yang di dalam soal tersebut. Misalkan kita mulai dari penjumlahan. Contoh, 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Bagaimana cara menyelesaikan 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3? Ini tidak bisa 3 ditambah 5 sama dengan 8, kemudian dipangkatkan 3, itu tidak bisa. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah dengan cara kita harus mencari perbagian ini dulu. 3 pangkat 3 ini kita cari hasilnya berapa, 5 pangkat 3 ini kita cari hasilnya berapa. Misalkan 3 pangkat 3 itu adalah 3 kali 3 kali 3, 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Baru setelah kita cari satu persatu, 3 pangkat 3 itu berapa, 5 pangkat 3 itu berapa, ya. Ntar baru macet PowerPoint-nya. Oh, kapan gerelek. Ya, oke ya. Laptopnya baru lemot. Sabar. Tunggu proses air. Oke, nah ini sudah berjalan lagi. Nah, 3 kali 3 kali 3 ini 27. 5 kali 5 kali 5, 125. Jadi kita harus mencari dulu 3 pangkat 3 itu berapa, 5 pangkat 3 ini berapa. Nah, kalau sudah 3 pangkat 3 ini adalah 27, 5 pangkat 3 ini adalah 125, baru kita bisa menjumlahkan. Jadi kita jumlahkan tuh hasilnya dulu ini. 27 ditambah 125. Tidak 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 itu sama dengan 8 pangkat 3. Salah. Nah, yang benar itu adalah hasilnya.
3 pangkat 3 ini kita cari dulu. Hasilnya 5 pangkat 3 ini kita cari dulu. Maka akan ketemu seperti ini. Ya. 27 ditambah 125 sama dengan 152. Jadi 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 itu adalah 152. Begitu caranya. Jelas ya? Oke, bisa dipahami? Ya. Lanjut. Bagaimana dengan pengurangan? Di pengurangan pun caranya sama. Misalkan kita ambil contoh. 7 pangkat 3 kita kurangi dengan 4 pangkat 3. Enggak bisa 7 dikurangi 4 sama dengan 3 itu enggak bisa. Maka kita harus mencari perbagian dulu. 7 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 4 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Baru nanti kita bisa menentukan. Nah, 7 pangkat 3 itu adalah 7 kali 7 kali 7, hasilnya 343. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, hasilnya 64. Nah, baru di sini kita bisa mengurangkan 343 dikurangi 64. Hasilnya adalah 279. Gitu. Jadi prinsipnya, baik di penjumlahan maupun pengurangan yang melibatkan bilangan berpangkat 3, maka tiap-tiap dari bilangan itu harus kita cari hasil dari perpangkatan 3-nya terlebih dahulu sebelum kita mengerjakannya di dalam operasi hitungnya. Apakah dijumlahkan, apakah dikurangkan. Nah, seperti itu. Lanjut. Bagaimana dengan perkalian? Nah, prinsipnya adalah sama. Kita harus cari dulu hasil perbagian yang dipangkatkan 3 ini. 3 pangkat 3 kita cari dulu, kemudian 4 pangkat 3 kita cari dulu, baru ketika sudah ketemu ini, baru kita kalikan 27 kali 64. Hasilnya adalah 1728. Lanjut. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian pun prinsipnya sama. Baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu ketika kita dihadapkan pada bilangan berpangkat 3 dalam operasi hitung, ya kita harus cari dulu perbagian ini. 6 pangkat 3 ini kita cari dulu hasilnya berapa. 3 pangkat 3 ini kita cari dulu hasilnya berapa. Baru ketika sudah ketemu, kita bisa membaginya. Misalkan 216 dibagi 27 sama dengan 8. Ya. Nah, terus bagaimana kalau operasi hitungnya adalah campuran? Nah, seperti di awal tadi saya katakan, operasi hitung campuran itu tidak hanya satu operasi hitung, bisa penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dijadikan satu. Nah, bagaimana kalau di dalam operasi hitung ini harus ada urutannya, ya anak-anak ya. Kerjakan operasi hitung di dalam tanda kurung. Jadi di dalam tanda kurung itu harus dikerjakan dulu. Jadi kalau ada yang dikurung harus dikerjakan dulu. Entah itu penjumlahan, entah itu pengurangan, entah itu perkalian atau pembagian. Pokok enak di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, kalau di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kerjakan perkalian dan pembagian daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada perkalian, pembagian, pengurangan, itu yang dikerjakan kali C atau bagi C daripada jumlah atau pengurangan. Jadi urutannya di dalam kurung yang dikerjakan, kemudian perkalian dan pembagian dulu, baru yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Harus urut. Contoh, 10 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 3 dikurangi 7 pangkat 3. Bagaimana? Ini adalah operasi hitung campuran. Kenapa? Karena operasi hitungnya lebih dari satu. Ada penjumlahan dan ada pengurangan. Maka dikatakan operasi hitung campuran. Gimana cara mengerjakannya? Prinsip konsepnya adalah sama di awal. Di dalam operasi hitung tunggal, tidak campuran ya.
kita harus mencari dulu nilai 10 pangkat 3 itu berapa, 9 pangkat 3 itu berapa, 7 pangkat 3 itu berapa. Misalkan 10 pangkat 3 ya berarti 10 kali 10 kali 10. 9 pangkat 3 berarti 9 kali 9 kali 9. 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7. Nah, kita cari satu persatu. Oh, ternyata 10 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1000. 9 pangkat 3, 729. 7 pangkat 3, 343. Nah, baru ketika sudah, kita bisa menjumlahkan. Harus urut. Ya. Kalau tidak ada perkalian dan pembagian, maka kita bisa langsung. Tetapi kalau ada perkalian dan pembagian, yang dikerjakan kali dan bagi dulu. Tadi dikatakan urutannya. Satu urutannya yang pertama adalah yang dikerjakan di dalam kurung. Yang kedua dilihat ada perkalian dan pembagian tidak. Kalau ada dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga baru yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Diurut. Yang dikerjakan tanda dalam kurung, kemudian perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Ini maka hasilnya 1000 ditambah 729, ini 1729 dikurangi 343. Ya. Hasilnya adalah 1380. Nah, begitu caranya, Nana ya. Jadi ketika kita dilibatkan dalam suatu operasi hitung campuran, prinsipnya adalah bilaan berpangkat 3 itu harus kita cari hasilnya terlebih dahulu. Satu persatu baru kita masukkan dalam operasi hitungnya itu. Nah, ini. Kalau tadi adalah pangkat 3. Sekarang akar pangkat 3. Bentuk akar pangkat 3. Ya, kita ambil contoh. Misalkan di sini ya anak-anak, silahkan bisa dilihat. Akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat, ini salah tulis, harusnya 3 ya, maaf. Akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 125. Akar pangkat 3 dari 216. Itu cara membacanya ya. Jadi saya ulangi cara membacanya. Kalau ada seperti ini, membacanya adalah akar pangkat 3 dari 8, akar pangkat 3 dari 27, akar pangkat 3 dari 64, akar pangkat 3 dari 125, dan akar pangkat 3 dari 216. Nah, seperti tadi saya sampaikan tadi ya. Ini. Terus bagaimana menentukan akar pangkat 3? Nilai akar pangkat 3 dapat dicari dengan cara berikut. Bisa menggunakan tabel, ya, bisa menggunakan faktorisasi prima, bisa juga menggunakan pendekatan bilangan kubik. Balik dari pangkat 3 itu. Karena apa? Pangkat 3 dan akar pangkat 3 itu adalah berkebalikan. Contoh ini anak-anak. Ya, saya sudah buatkan tabel pangkat 3. Contoh caranya ya. 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216. 40 pangkat 3 hasilnya adalah 64.000. Kemudian kalau misalkan 50 pangkat 3 hasilnya adalah 125.000. Jadi ketika bilangan-bilangan ini dipangkatkan 3, maka hasilnya di sampingnya ini anak-anak ya.
di sampingnya ini adalah hasil dari perpangkatan 3 dari bilangan pokoknya ini. Jadi saya sudah buatkan, tinggal nanti anak-anak bisa menggunakannya di dalam konsep bagaimana operasi hitungnya, ya. Kemudian yang akar pangkat 3. Lalu kita mulai. Ini adalah akar pangkat 3 dari 1. Akar pangkat 3 dari 1 itu adalah 1. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Jadi begini, bahwa akar pangkat 3 ini adalah kebalikan dari pangkat 3. Contoh, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Kalau kita hubungkan dengan ini 2 pangkat 3 itu 8, maka akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Jadi kalau kita kaitkan dengan pangkat 3 itu adalah berkebalikan, ya. Berkebalikan. Bentar, macet lagi PowerPoint-nya. Laptopnya ini harus diganti. Sebentar ya. Laptopnya macet. Jadi pangkat 3 ini adalah berkebalikan dari akar pangkat 3 penggunaan. Sudah saya buatkan baik tabel pangkat 3 maupun tabel akar pangkat 3. Nah, nanti tinggal menggunakannya. Tadi sudah saya share di grup juga dalam bentuk PDF ya. Sudah saya convert dalam bentuk PDF. Nanti bisa dibuka. Ketika nanti. Maaf Pak Jo, ada yang buka mic, bisa minta dibantu dimatiin biar nggak feedback. Oke. Bentar. Tolong mic-nya jangan dinyalakan ya supaya tidak feedback ya. Contoh ini. Nah, kalau tadi kita bisa mencari pangkat 3 dan akar pangkat 3 dengan menggunakan tabel. Ini juga saya ajarkan bagaimana cara menentukan akar pangkat 3, tetapi tanpa misalkan kita tidak punya tabel. Bagaimana cara mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan jika kita tidak punya tabel. Contoh, akar pangkat 3 dari 5.832. Ini misalkan kita tidak punya tabelnya. Gimana sih cara mencari akar pangkat 3 dari 5.832? Sebenarnya kita bisa menggunakan faktorisasi prima. Tapi langkah itu agak lama, kita harus mengenal bilangan prima, kita harus menggunakan faktorisasinya. Nah, ini ada yang cara cepat, ya misalkan ini cara praktis sebenarnya. Cara praktis bagaimana cara kita menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Akar pangkat 3 dari 5.832, kita pisahkan 3 angka mulai dari satuan. Satuan itu yang belakang, paling belakang ini satuan. Maka 3 angka dari satuan ini kita pisahkan, berarti 3 angka ini. Kita tinggal memisahkan angka yang di depan ini. Jadi 3 angka yang belakang ini kita pisahkan dengan angka yang di depan ini. Itu langkah yang pertama. Kemudian kalau sudah, langkah yang kedua, dilihat ya, ada angka 2 yang paling belakang
ada angka 5 yang paling belakang. Perhatikan. Nah, kita lihat bilangan berapakah yang dikalikan sebanyak 3 kali itu angka belakangnya ketemu angka 2, yaitu angka 8. Kalau tidak percaya, kita lihat. 8 kali 8 kali 8, ya. Jadi caranya gini, saya ulangi. Kalau kita sudah memisahkan ini, kemudian kita lihat angka yang paling depan dengan angka yang paling belakang. Angka yang belakang ini kita harus kaitkan dengan bilangan berapakah yang kita kalikan sebanyak 3 kali itu, hasil akhir angka yang belakang itu adalah 2. Kalau misalkan kita ambil sampel 1 kali 1 kali 1, itu angka belakang 1. Kalau 2 misalkan 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu 8, bukan 2. Maka kalau kita kaitkan, nah misalkan saya kembali ke tabel, adalah dilihat di sini, angka yang belakangnya 2 itu angka berapa? Oh ini, angka 2 ini berarti kita lihatnya ke sini. Oh ini ada angka 8. Jadi kita lihat bilangan pokoknya 8. Sehingga di sini, ketika angka 2 ini bilangan pokoknya tadi yang bisa dikalikan adalah 8, maka kita tuliskan ini 8. Begitu. Kemudian 5. 5 ini kita cari bilangan pokok yang dipangkatkan 3 yang mendekati 5, tetapi tidak boleh lebih dari 5. Mendekati 5, tetapi tidak boleh lebih dari 5. Misal kita mulai dari angka 1. 1 pangkat 3 adalah, misalkan kita mulai dari angka 1 ya. 1 pangkat 3 itu 1 kali 1 kali 1. Sama dengan 1. 1 berarti tidak lebih dari 5. Coba kalau kita ganti dengan 2. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 lebih dari 5 tidak? Lebih. Maka 2 tidak bisa dipakai. Yang kurang dari 5 tadi angka berapa? 1. Sehingga 1 dan 8 ini kita gabung. Kita tuliskan 1, ini 8, sama dengan 18. Jadi akar pangkat 3 dari 5.832 itu adalah 18. Itu caranya anak-anak. Jadi selain menggunakan tabel, kita juga bisa belajar dengan cara praktis. Seumpama kita tidak punya tabel pangkat 3 ataupun tabel akar pangkat 3. Seumpama kita tidak punya tabel pangkat 3 atau kita tidak punya tabel akar pangkat 3, caranya adalah seperti itu. Nah, anak-anak, itu materi tentang pangkat 3 dan operasi hitung pangkat 3, baik di dalam operasi hitung akar pangkat 3, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, prinsipnya adalah sama. Ya, kita harus cari dulu nilainya, baru kita nanti jumlahkan atau kurangkan atau perkali atau bagi. Nah, ini ringkasan pada materi pada pagi hari ini ya. Bilangan kubik adalah bilangan hasil perpangkatan 3. Nilai pangkat 3 dapat dicari dengan cara mengalihkan bilangan yang sama berturut-turut sebanyak 3 kali. Akar pangkat 3 kebalikan dari pangkat 3. Dilambangkan dengan ini tadi, tertutup ini ya. Nilai akar pangkat 3 dapat dicari dengan cara berikut. Menggunakan tabel bisa, faktorisasi prima bisa, pendekatan bilangan kubik bisa, atau cara khusus tadi yang saya sampaikan. Sebelum melakukan operasi hitung pada bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3, harus dicari nilai pangkat 3 dan akar pangkat 3-nya masing-masing terlebih dahulu. Kuncinya itu ya, saya ulangi. Sebelum operasi hitung, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita harus mencari dari nilai masing-masing yang dipangkatkan 3 atau di akar pangkat 3. Harus kita cari dulu, baru kita jumlah atau kita kurangkan atau kita kali atau kita bagi. Nah, itu anak-anak sebagai latihan. Saya ini memberi soal yang simpel saja.
yang artinya tidak seperti ada soal cerita terkandung maksud supaya anak-anak lebih agak memahami dulu baru nanti kita kaitkan dengan konsep pengembangan soal cerita. Ada 4 soal yang nanti anak-anak bisa kerjakan, nanti bisa melihat share materi yang saya sampaikan tadi di WA group dalam bentuk PDF di halaman terakhir itu sudah saya sampaikan ini ya. Ini ada 4 nomor. Ada 4 nomor. Silakan nanti anak-anak bisa kerjakan di buku tulis sebagai latihan. Bisa sambil melihat materi yang saya share, bisa sambil bekerja sama dengan orang tua kalian masing-masing. Semoga sukses anak-anak ya. Saya tidak berlama-lama untuk Zoom, bukan terkandung maksud saya tidak siap, tidak, cuma kita harus menghemat paket, saya memahami itu. Nanti suatu saat kalau misalkan menghendaki ada Zoom lagi, saya siap. Jadi itu anak-anak, semoga belajar ini bermanfaat ya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin-rajinlah cuci tangan, rajin-rajinlah memakai masker ya. Kemudian hand sanitizer dan hindari kerumunan. Supaya nanti kita benar-benar terhindar dari wabah COVID Corona yang saat ini masih kita alami. Itu anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.